ini saya bagaimana berupaya untuk anak-anak muda itu lebih mengenal proses demokrasi sebagai penyelenggara pemilu itu sejak dini, sejak mereka itu menjadi mempunyai hak pilih. Mempunyai hak pilih. Tapi mengapa Mbak Muji kok lebih memprioritaskan lebih mengutamakan untuk kaum muda ini ini menarik Karena mereka lebih memberikan kesempatan kepada anak-anak muda di sekitar. Jadi nggak di pressure Mbak Muji. Enggak. Tidak hanya memonitoring, tapi mendampingi, bahkan juga membantu ada kesulitan di lapangan. Ketika kesulitan tidak bisa, apa yang bisa PPK bantu? Gitu. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam KPU Boyolali Podcast pada episode yang ke-14. Pada episode kali ini kita mengambil tema ngobrol ad hoc pemuda dan harapan baru. Kenapa kita mengambil tema kali ini? Kaitannya dengan pemuda dan harapan baru. Yang jelas pemuda merupakan penentu masa depan dan juga agen perubahan. Oleh karena itu nanti kita akan mengobrol banyak, mengupas tuntas kaitannya dengan peran pemuda dalam peningkatan kualitas pemilu dan juga kualitas kesejahteraan di masyarakat lokal. Alhamdulillah wasyukurillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang luar biasa. Beliau tokoh masyarakat dan juga tokoh di kepemilian. Karena saya lihat beberapa kali atau setiap kali ada event pemilu, beliau ini sangat aktif dikenal dengan nama Mas Mujianto, Mas Mujianto. Tapi biasanya saya mengambil atau teman-teman itu memanggilnya Mbah Muji Dipanggil Mbah bukan berarti sudah tua, tapi secara umur itu jauh lebih tua dari saya, Tapi karena peran beliau, kemampuan beliau, wawasan beliau yang sudah cukup mumpuni dalam hal kepemiluan, dalam hal juga kaitannya dengan penggerakan pemuda, sehingga bisa dipanggil Mbah Muji untuk teman-teman semuanya. Apa kabar Mbah Muji? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi malam itu saya melihat story-nya Mbah Muji itu ada ngopi VIP di hutan atau di tengah di pegunungan itu. Itu acara apa itu Mas Muji itu? Ini bagian dari merawat anak muda Merawat anak muda dengan media kopi. Kita camping dan ngopi di hutan. Dalam rangka merawat anak muda dan juga mungkin merawat kaitannya dengan ide-idenya ide-idenya dan juga aktivitasnya luar biasa. Jadi Mbah Muji ini tidak lekang dari waktu kaitannya dengan bagaimana ide-ide untuk menggerakkan kaum muda dan juga kaitannya dengan bagaimana kaum muda ini lebih produktif kaitannya dengan untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Dan saya lihat Mbah Muji ini dulu itu di kepemiluan itu pernah menjadi ketua Panwascam atau di Panwascam sebelum Panwascam, dan juga ketua PPK. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman kaitannya menjadi penyelenggara pemilu khususnya ketua PPK itu gimana pesan-kesannya itu yang menarik itu. Terima kasih Pak Nyardi, salam sejahtera, salam demokrasi untuk teman-teman semua. Jadi saya memang dari dulu itu lebih ke karena di proses demokrasi ini saya dulu di pemantau. Di pemantau, terus di 2015 saya di Panwas Kecamatan sampai 2020. Nah di pemilu 2024 ini saya karena di Panwas itu saya melihat sudah ada regenerasi yang ada di sana, maka saya pindah ke PPK dan kebetulan di 2024 ini ada dua event ada pemilihan umum dan pemilihan pemilu kada. Ini
sebagai kebetulan saya diamanati oleh teman-teman itu untuk menjadi ketua PPK. Jadi ini sebuah hal yang menyenangkan dan penuh tantangan. Penuh tantangan. Iya, jadi memang peran untuk menjadi ketua itu luar biasa. Jadi tanggung jawab secara teknis dan tanggung jawab secara hukum tentunya, hukum dan tanggung jawab secara hukum. Dan itu saya aja belum berani untuk mengambil posisi sebagai ketua dari kaitannya dengan di sebuah lembaga. Luar biasa Mbak Muji. Jadi Mbak Muji ini mulai kalau nggak salah berarti tahun 2099 itu sudah ada pemantau ya, dan itu terlibat di sana. Dan sampai sekarang ini ya, mulai dari pemantau dari penyelenggara sampai sekarang ini masih aktif, luar biasa. Nah, gini Mbak Muji, sebenarnya waktu merekrut badan ad hoc ya, untuk teman-teman PPS dan juga nanti kaitannya dengan arahan untuk rekrutmen KPPS termasuk Pantarlih, itu motivasi utamanya apa itu Mbak Muji itu? Ya, kalau motivasi utama kan kalau saya kan lebih ke pendidikan pemilihnya. Pendidikan pemilih. Ya, pendidikan pemilih dengan melibatkan anak-anak muda ini menjadi penyelenggara pemilu. Jadi secara langsung. Walaupun juga pendidikan pemilih ini juga dilakukan dengan secara tidak langsung ya, tapi ini saya bagaimana berupaya untuk anak-anak muda itu lebih mengenal proses demokrasi sebagai penyelenggara pemilu itu sejak dini, sejak mereka itu menjadi mempunyai hak pilih. Jadi dan ini sebuah tantangan juga bagaimana dari mereka belum mengenal proses demokrasi dan kita ajak untuk menjadi penyelenggara pemilu maupun pemilihan kada. Ya, luar biasa sekali. Jadi Mas Muji ini berarti mulai dari belum mengenal pemilu, ya, itu sampai terlibat dalam penyelenggara pemilu. Dan sebenarnya untuk rekrutmen badan ad hoc ini kan tidak harus anak muda, ya. Yeah. Jadi usia 17 tahun sampai ya usia 55 lah, gitu. Yeah. Kalau di keputusan KPU begitu yang mengatur. Tapi mengapa Mbak Muji kok lebih memprioritaskan ya, lebih mengutamakan untuk kaum muda ini ya? Ini menarik ya. Padahal di yang lainnya kan nggak begitu ya. Jadi pertama motivasi saya ya karena regenerasi ini harus kita teruskan, harus kita lanjutkan. Pertama itu. Kedua, saya melihat potensi anak muda apalagi di era digital ini. Mereka lebih ramah dan mereka punya kreativitas. Anak-anak muda ini. Nah, juga selain itu sebenarnya saya itu malah anak-anak yang masih kuliah. Itu bagaimana berupaya saya itu bisa membantu mereka tapi tanpa mengeluarkan materi dari pribadi. Artinya dengan mereka mendapat kehormatan ya itu bisa membantu setidaknya untuk membeli bensin lah untuk kuliah dan sebagainya. Nah, ini uang saku ya gitu. Ya, nah, bisa itu. Dan juga kebetulan di Selo itu teman-teman PPS itu mereka anak-anak muda semua dan mereka belum terikat dengan pekerjaan tertentu. Artinya kemarin itu yang di pemilu 2019 itu yang P3K pun hanya satu. Yang P3K ya, semua itu anak-anak muda yang baru dan harapannya juga dengan menjadi PPS itu mereka mengenal desanya masing-masing. Ya. Jadi kalau yang saya dengar itu di ad hoc di Selo itu tanpa melibatkan aparat desa itu betul itu Bang Muji? Ya begitu. Begitu cerita? 100%? 100%. Masya Allah. Jadi ini bukan berarti apa-apa ya. Harapannya saya sih mereka teman-teman di perangkat desa kan juga sudah punya pemasukan dari sana. Dan kebetulan sebenarnya itu hal yang kebetulan aja, karena perangkat desa di Selo itu tidak ada yang mendaftar menjadi PPS. Itu. Jadi di satu sisi memang punya motivasi memprioritaskan anak muda, dan kebetulan juga perangkat desa nggak ada yang mendaftar. Mereka lebih memberikan kesempatan kepada anak-anak muda di sekitar. Jadi nggak nggak di pressure Mbak Muji. Enggak. Yang menarik itu sebenarnya di sekretariatnya. Di sekretariat. Di sekretariatnya PPS itu
hanya satu perangkat desa, yang dua itu dari luar. Non perangkat desa, tapi mereka entah itu dari Karang Taruna Desa, entah itu dari teman-teman pemuda untuk pemberdayaan di tingkat desa gitu. Oh, bahkan sekretariatnya itu juga nggak melibatkan dari perangkat desa? Hanya satu. Hanya satu? Hanya satu. Masya Allah. Jadi ini kan kita harus waktu mau rekrut ya, baik itu WPS maupun sekretariat itu kan, kalau sekretariat menjadi kewenangan sekretariat di kami, tapi mereka saya dan sekretariat itu selalu komunikatif. Artinya bagaimana pekerjaan ini bisa, tugas ini bisa berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, saya mencoba untuk apa sih keluhan yang sebelumnya. Nah, teman-teman PPS mengeluhkan bahwa ini terkadang itu untuk sistem administrasi itu harus teman-teman PPS. Nah, maka saya mencoba untuk hal baru, bagaimana perangkat desa yang masuk di sekretariat itu hanya satu. Hanya satu. Ya. Jadi kaitannya dengan itu, sementara di kecamatan lain itu hampir ya 50% lebih itu perangkat desa. Nah, terus tanggapan dari perangkat desa gimana? Apakah nggak merasa di kesampingkan? Kalau tadi nggak mau daftar ya, tapi tanggapan mereka gimana untuk kaitannya dengan banyak kaum muda dan tanpa melibatkan perangkat desa ini? Ya, jelas kita memberikan pemahaman dan arah kita mau kemana. Kenapa saya rekrutmen teman-teman itu lebih ke pemuda. Nah, itu harapannya. Jadi teman-teman itu justru mah bisa membantu nanti kegiatan yang ada di desanya yang mereka tinggali. Artinya teman-teman perangkat ini kita berikan persuasif ya. Harapannya seperti ini. Itu. Mereka mensupport ya. Mereka mensupport ya. Justru mah mensupport. Ya. Jadi kami sendiri di tingkatan pimpinan KPU itu justru sebenarnya lebih senang ketika teman-teman ad hoc itu tidak dari perangkat desa, karena di satu sisi kemarin juga ada sebuah itu bukan masalah sebenarnya ya, tapi ada sebuah event atau sebuah satu kegiatan yang dimana ada deklarasi perangkat gitu ya, Nah, kita sempat kesulitan juga di tingkat pimpinan ini. Di satu sisi mereka itu penyelenggara pemilu, di satu sisi mereka juga ada pimpinan ya, ada kepala desa di sana. Nah, ini juga kebingungan, mereka harus ikut deklarasi atau tidak. Nah, makanya ini yang menjadi pemikiran kami dan teman-teman di PPK, karena sebelum kita merekrut teman-teman PPS dan sekretariat, kita bentuk dulu tim yang solid ya di tingkat PPK itu, karena ada 5 dan kita sepaham dulu apa yang menjadi harapan dan terkait dengan rekrutmen ini kita satukan satu misi dulu. Nah, kita bagaimana berupaya untuk tidak mengeluarkan energi yang sekira tidak berguna. Artinya ketika nanti, karena pemilu ini kan soal kepentingan juga. Nah, makanya saya dan teman-teman jangan sampai nanti keterlibatan teman-teman ketika ada keterlibatan teman-teman di perangkat itu justru malah akan menguras energi yang seharusnya untuk berpikir pada tahapan di pemilu itu sendiri. Jadi karena kalau sudah di perangkat itu kan memang sudah terikat pekerjaan ya. Betul. Dan secara politis mereka memang secara undang-undang desa pun sebenarnya tidak bisa berpolitik ya. Tapi kan juga di desa kita nggak bisa membatasi. Karena ini kan di penyelenggaranya ya. Kalau di undang-undang desa itu kan tidak boleh berpolitik praktis. Kalau di penyelenggaraan kan biar. Nah, harapan kami juga teman-teman perangkat itu biar tidak terganggu dalam saat melayani masyarakat desa. Ya, luar biasa sekali. Jadi kaitan dengan meminimalisir kepentingan tertentu ya. Jadi untuk memudahin. Nah, sekarang sebenarnya yang waktu itu nilai positif apa yang bisa diambil dari teman-teman pemuda ini ketika masuk di ad hoc? Karena mungkin jangan-jangan Mbak Muji nggak pede ketika ada orang-orang sepuh di sana, modus sih ya. Nah, ini apa ini? Apa yang bisa diambil dari? Kalau saya sih dengan adanya anak-anak muda yang ikut langsung dalam penyelenggara pemilu ini, karena di 2024 ini kan sudah
era digital ya. Jadi mereka teman-teman itu lebih ramah digitalnya, dan mereka juga karena secara waktu mereka sudah juga tidak terlalu sibuk ya, masih banyak ruang untuk bisa konsen di sebagai penyelenggara. Nah, tantangan kita juga tidaklah mudah, artinya jangan sampai kita itu di PPK dan teman-teman di PPK itu dalam regenerasi itu memberikan arahan yang keliru, dan ini menjadi patokan ketika nanti mereka menjadi penyelenggara di atasnya. Katakanlah sekarang PPS nanti bisa ke PPK, bisa ke KPU gitu ya. Jadi Bang Muji sudah memikirkan karir mereka ya? Ya, tentu karir mereka juga punya hak yang sama. Dan saya pun di penyelenggara itu kan tidak selamanya. Oh gitu ya? Gitu. Sama dong, aku juga tidak selamanya ya. Masa kita mau penyelenggara terus ya? Betul. Jadi kaitannya dengan ini luar biasa. Jadi memuji nilai positifnya yang luar biasa. Nah, mengelola pemuda itu kan tidak mudah, Mamuji. Tidak mudah karena mereka dari segi mental belum stabil, dari pemikiran masih juga belum banyak pengetahuan, dan juga kaitannya mereka juga masih juga punya kesibukan lain yang mungkin sifatnya itu ya tidak produktif, dan itu justru mereka banyak hal yang mereka kerjakan gitu. Nah ini kendala dalam memanage mereka itu apa yang terjadi di lapangan, kendala bisa diceritakan? Ya, kalau kendala sih banyak karena dari sisi mental mereka belum siap ya. Tapi kita tidak patah semangat untuk bagaimana, justru dengan mental belum siap itu bagaimana kita menyiapkan mental mereka. Artinya teman-teman itu ketika ada tugas ataupun pekerjaan berkaitan dengan pemilu, katakanlah di Datin itu ya, ataupun mereka yang ada di ketua itu. Nah, ketika ada itu kan ya kita maksimalkan dulu kemampuan mereka itu, kita maksimalkan dulu. Nah, kalau ada kendala-kendala yang berkaitan di luar itu ya kita yang apa yang harus kita bisa bantu dengan teman-teman itu, sampaikan saja ke PPK apa yang PPK harus bisa bantu kepada teman-teman. Ini untuk menumbuhkan mental mereka. Jadi mereka itu merasa ada yang menaungi itu. Contoh kaitannya dengan PPS, salah satu tugas PPS itu pembentukan pantarleh gitu ya. Nah, mereka ada kendala nggak kaitannya dengan pembentukan pantarleh, dan juga kaitannya dengan pendampingan, kaitannya dengan pertama kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih ya. Nah, itu bisa diceritakan kaitannya dengan sedikit lah kaitannya dengan tentu banyak kendala ya. Kalau kendala sih banyak ya. Jadi misalnya kaitannya dengan pembentukan ketelitian teman-teman itu kan juga masih kurang ya, dan mereka belum tahu bahwa ini kira-kira masuk dalam sipol enggak ya, ini masuk dalam kepengurusan partai politik enggak ya. Nah, ini yang harus kita juga cermati. Dan kebetulan di Selo itu dari PPS sampai Pantarleh itu 80 lebih persen ya, itu anak-anak muda juga. Anak-anak muda. Ini sesuai arahan Pak Ketua berarti ya? Iya, harapannya seperti itu. Jadi kita ketika kita punya misi yang sama ya kita jalankan bersama. Itu saja. Kemarin waktu pembentukan Pantarleh itu memang ada arahan khusus gitu atau gimana kaitannya dengan harus melibatkan pemuda gitu, atau mereka juga alami ya? Enggak. Gitu. Alami ya. Jadi saya hanya bercerita aja dengan teman-teman di PPS itu bahwa kenapa saya merekrut anda semua yang masih muda, notabene masih di meja kuliah dan lain sebagainya. Nah, ini saya sampaikan aja. Nah, mereka itu juga bisa menangkap untuk bagaimana juga mereka melibatkan anak-anak muda itu kan punya komunitas sendiri-sendiri. Nah, mereka itu juga ini bagian dari partisipasi anak muda terhadap pemilu. Oke, jadi Mbak Muji ini kalau dalam teori kepemimpinan itu kepemimpinan yang partisipatif dan inspiratif ya, tidak otoriter ya, tidak main perintah-perintah gitu. Jadi dari cerita dan ternyata itu luar biasa ya, bisa ditiru dari mulai dari KPPS dan juga Pantarleh itu melibatkan anak muda semua. Gitu.
kaitannya dengan pemutakhir data pemilih kemarin, kaitannya dengan itu kendala teknis dari anak-anak muda ini? Ya kalau ini kan mereka masih dalam tahap belajar ya, teman-teman yang WPS yang baru itu. Nah, kebetulan saya punya divisi Datin itu yang luar biasa. Yang pertama juga Mas Ahyar, yang kedua Mas Heri itu punya skill di data ini. Nah, walaupun masih banyak kekurangan di sana, tapi dengan anak-anak muda yang baru mengenal penyelenggara ini, saya akui juga mereka bagaimana pola pendekatan untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, ya, dan membantu. PPS ini. Jadi peran PPK, tim, jadi yang Mbah Muji pimpin itu tidak hanya memonitoring, tapi mendampingi, bahkan juga membantu ya ketika ada kesulitan di lapangan. Ketika kesulitan tidak bisa, apa yang bisa PPK bantu? Gitu. Karena pemuda ini jelas ya, dari segi keterampilan mereka kan masih ya bisa dikatakan ya masih minim. Juga kaitannya dengan bagaimana membangun komunikasi ya. Betul. Komunikasi juga masih kesulitan, masih minim juga. Kaitannya dengan keterampilan tentunya juga masih muda. Dan juga ini kan kalau soal tim itu kan harus kita bagaimana berupaya membangun kenyamanan dulu. Membangun kenyamanan. Ya, jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tapi kita bagaimana secara komunikatif dengan teman-teman itu nyaman. Nyaman dulu. Artinya ketika mereka itu merasa nyaman dan mereka tidak ada ogah-ogahan itu. Nah, ini menarik karena nyaman itu kan juga susah itu kriterianya, terus identifikasinya ini. Itu caranya gimana, Mbak? Jadi kita kalau katakanlah teman-teman itu dalam mengerjakan atau ada tahapan yang sekira masih kesulitan, ya kita berupaya untuk membantu. Jadi dan tidak dicolke gitu ya, kita tidak dilepas. Jadi kita sibuk di kesibukan kita, terus nanti kita juga lupa dengan sebagai penyelenggara, justru teman-teman PPS ini yang dikejar terus. Nah, ini kan mereka tidak nyaman. Tapi kalau mereka itu didampingi, mereka itu juga sering dimonitor. Nah, ini apa sih kendala di teman-teman PPS? Apa yang segera bisa teman-teman PPK bantu? Nah, ini kan mereka nyaman. Saya ingat betul itu. Kelihatannya dalam pembentukan KPPS itu ada 2 desa atau apa gitu yang itu tidak ada pendaftarnya gitu. Karena memang karena memang sumber SDM-nya itu susah gitu mencari. Betul. Dan saya ingat betul itu. Juga menarik juga itu waktu pendaftaran PPS atau Pantarlih itu ada yang masuk di Sipol sampai nah ini kan memang kurang ketelitian dari teman-teman ya. Bukan kita maklumi ya, tapi kita pola sadar bahwa ini hal yang tidak benar. Gitu. Nah, ini Bang Muji. Jadi pemuda ini kan ketika Bang Muji ngerekrut kan tahu ya dari segi kemampuannya, itu baik itu skillnya, kepercayaan dirinya, dan juga kualitas mereka komunikasinya gitu. Nah, ketika sudah menjadi penyelenggara atau badan THOP, itu PPS, Pantarlih maupun KPPS, itu ada nggak dampak yang dirasakan oleh mereka atau yang Mbak Muji lihat dari mereka, dampak dari itu, misalkan kayak tadi keterampilannya, mentalnya, terus dari kepercayaan dirinya, yang dulunya mungkin ngomong di depan itu di depan teman-teman sendiri nggak berani, sekarang terpaksa ada berani misalkan. Ya, kalau dampak sih tentu ada ya, dan ini signifikan menurut saya. Jadi teman-teman itu kepeduliannya dengan desa, kepedulian dengan lingkungan itu lebih gitu. Jadi ini yang terus kita kembangkan, dan juga dalam rekrutmen itu kita tidak asal-asalan ya. Oh, ini masih muda, ya udah kita. Tapi kita harus memastikan bahwa anak muda ini punya integritas. Kober itu penting ya. Kober itu maksudnya gimana, Pak? Kober itu kan ruang waktu, dan mereka apapun pun menjadi prioritas dengan tanggung jawab mereka. Itu jadi ini yang penting, bukan ini asal anak muda enggak. Jadi kita harus tahu track record mereka dulu. Itu. Ya. Gini Pak Muji, kaitannya dengan pemuda tadi sudah disampaikan di awal ya, kaitannya dengan kenapa memilih kaum muda, karena
ya sidik-sidik nambah uang saku, tanpa saya harus keluar dari kantong saya sendiri. Ya, di satu sisi mereka juga dapat job, ya, satu sisi juga dapat belajar, tapi di sisi lain mereka juga ada peningkatan, bukan peningkatan kesejahteraan ya, kaitannya ya tambah uang saku gitu. Ya, apalagi di 2020 ya, 2024 ini ya, mereka waktu itu kan juga pemulihan ekonomi ya. Pemulihan ekonomi juga. Jadi ya kita di 2020 kayak yang pasca Covid itu pemulihan ekonomi. Waktu itu saya dibantu. Maka ini penting ya untuk merekrut anak-anak muda yang mereka itu notabene belum punya kesibukan. Itu. Nah, ini bagian dari upaya bagaimana pesta demokrasi ini ya menjadi pesta yang semua bisa menjalankan. Jadi ini menjadi poin penting bagi saya. Jadi mereka itu punya rasa untuk ingin. Jadi kalau dulu itu kan menjadi penyelenggara mau daftar yang jadi itu saja gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu harus kita upayakan untuk itu tidak benar. Ya memang ada waktu itu saya mengarahkan, tapi mengarahkan terselubung, tapi nggak masuk kriteria. Memang utamakan yang pengangguran, meskipun itu tidak tertulis ya. Utamakan yang pengangguran karena memang kita ada pengennya share kesejahteraan ya. Nah, apa itu memang berdampak dari mereka menjadi badan ad hoc kaitannya dengan kesejahteraan ini? Ya, sangat berdampak. Jadi teman-teman di penyelenggara ataupun di teman-teman di BPS itu kan ini hanya sebagai wadah ya. Tapi di luar katakanlah nanti itu tahapan sudah selesai, kita bisa jagungan bareng, kumpul bareng, dan mereka bisa tukar ilmu ya. Terkait dengan pertanian, terkait dengan potensi mereka itu kan. Jadi bisa belajar bersama di luar tahapan yang sedang dijalankan itu. Ini yang menarik. Jadi justru di ad hoc ini mereka sekaligus berjejaring. Iya, berjejaring. Juga ide-ide nanti kalau pasca tahapan itu ada ide tahapan, kita konsen di tahapan, tapi ketika tahapan ada ya untuk mengumpul dan kita jagungan bareng gitu kan. Itu gimana itu? Tidak lanjutnya ada seperti itu? Ya, kalau sampai saat ini sih kita dengan teman-teman PPS itu masih komunikasi. Masih komunikasi. Ya. Nah, kebetulan saya juga punya media kopi ini ya. Teman-teman terkadang ya masih ada yang yuk kita ngopi bareng gitu kan. Kegiatannya sebatas ngopi atau gimana? Kalau ngopi-ngopi saya banyak itu. Ya, kita hanya ngopi ini kan soal kenyamanan ya. Dan ngopi ini juga bagian dari literasi budaya. Literasi budaya. Ya. Jadi mereka itu ya ngopi tapi ada diskusi yang produktif. Nah, ini contohnya apa? Menarik. Diskusi yang produktif itu? Ya, diskusi yang produktif itu kan di tempat saya itu ada lokasi yang seperti ini yang bisa dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi di tingkat warga. Atau contoh konkret aja yang Mbak Muji sekarang ini ada, yang Mbak Muji lakukan? Yang saya lakukan sekarang ini ada yang namanya jelajah desa ya. Jelajah desa. Ada yang namanya ngopi VIP tadi. Ngopi VIP. Dan ke depan itu ada yang namanya event ngopi gunung. Nah, ini bagian dari untuk mengajak anak-anak muda mengenali potensi yang ada untuk terus kita kembangkan bagaimana upaya perputaran ekonomi di wilayah itu tetap jalan. Event ngopi gunung, terus nilai ekonomisnya di mana? Itu malah keluar uang itu gimana? Ya, bisa diceritakan itu. Ini kan di Solo juga banyak UMKM ya. Kita bikinkan event di situ, teman-teman penggiat kopi bisa jualan di situ, teman-teman UMKM juga bisa jualan di situ. Jadi bagaimana uang dari luar itu bisa masuk ke Solo, harapannya seperti itu. Begitu. Jadi luar biasa. Jadi harapannya dari event ini ya itu bisa dilihat oleh publik dan juga masyarakat luar bisa hadir di situ, ngopi, dan ekonomi otomatis nanti dari kaum muda maupun dari kaum UMKM ya, UMKM itu bisa hadir di sana. Kalau waktu terdekat ada nggak program kaitannya dengan itu yang memang betul-betul untuk event yang cukup besar, misalkan event Jawa Tengah misalkan atau? Ini kita bikinnya ngopi gunung itu tanggal 4 sampai 5 Oktober. 4 sampai 5 Oktober. Ya. 4 sampai 5 Oktober.
Untuk yang dekat ini event kecil-kecilan ya, itu jelajah desa itu juga kita terus lakukan untuk mengenalkan sebenarnya kekayaan itu ada di desa bukan di kota. Ini yang luar biasa. Maksudnya apa? Itu kekayaan itu ada di desa tidak di kota itu? Loh, di desa itu kan kaya ya. Sumber makanan ada di desa ya. Terus susu itu yang produksi juga di desa. Di Solo ada itu? Oh, di Solo ada. Ada. Jadi kita mengenalkan kita bisa petik sayur, gitu minum susu, ada permen susu olahan. Nah, ini kan bagian juga eksplor potensi. Yuk, jangan keluar kemana-mana, kita manfaatkan potensi di desa. Kita berpikir bekerja, tapi bagaimana upaya kita bisa menciptakan lapangan kerja. Ini luar biasa sekali. Jadi Mas Muji ini memikirkan tentang ke depan kaitannya dengan pemuda dan juga potensi lokal ya, potensi lokal, bagaimana potensi lokal ini bisa dikembangkan dan digerakkan oleh kaum muda. Kembali ke masalah tadi ad hoc untuk kaum muda ini, mungkin bisa diceritakan sedikit kaitannya dengan pelajaran apa yang bisa diambil dari kaum muda ini untuk berdemokrasi. Karena saya melihat kemarin ya baru-baru ya minggu yang lalu ya itu ada event demo dan lain sebagainya. Ya demo itu sebenarnya memang itu ada undang-undang ya, ada undang-undang itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 kayaknya dengan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di publik ya. Nah, akan tapi banyak sekali yang keluar dari relnya gitu. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil atau dibagikan Mbah Muji kaitannya dengan pemuda ini dan demokrasi? Ya, kalau pemuda dan demokrasi itu ya bagaimana pemuda itu ikut terlibat langsung ya, terlibat langsung dalam proses demokrasi, baik itu di penyelenggara ataupun menjadi pesertanya. Nah ini nanti mereka juga akan paham. Jadi di penyelenggara itu seperti, dan kita punya tanggung jawab di penyelenggara itu bagaimana menjadi penyelenggara yang penuh tanggung jawab dan ada dedikasi dan integritas itu kita jaga penting. Dan itu kita jaga betul terkait dengan apa yang menjadi integritas dari, karena ketika teman-teman sebagai penyelenggara itu punya integritas yang tinggi, bukan hanya di penyelenggara ya, di ruang manapun pasti akan diterima. Gitu. Oke. Jadi kaitannya dengan hal itu, saya pengen Bang Muji. Jadi untuk pemuda ini kan memang satu sisi mereka itu agen perubahan juga. Betul. Dan juga kaitannya dengan penentu masa depan gitu. Nah, sangat menarik ketika teman-teman itu mau terlibat di penyelenggara pemilu, baik itu dimulai dari tingkat Pantarle, KPPS, PPS, PPK, KPU atau di Bawaslu ya, di Bawaslu. Nah, ini di closing statement dari Mbah Muji barangkali pesan-pesan ya, pesannya kepada kaum muda, bagaimana mereka kaum muda ini kan nanti juga bisa menjadi seperti apa yang Mbak Muji sampaikan tadi. Baiknya juga bahkan bisa menjadi pemimpin masyarakat atau pemimpin pemerintahan gitu. Karena kaum muda ini mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan mereka yang akan menjadi KPU atau bahkan menjadi dewan atau bisa juga menjadi kepala daerah gitu. Nah, pesan apa dari sebagai Mbah Muji sebagai closing statement dari acara hari ini? Jadi untuk anak-anak muda ya, dalam proses demokrasi ya, mari kita bisa terlibat langsung. Jadi untuk pemilu yang akan datang harus kita siapkan dari sekarang. Ini yang penting untuk anak-anak muda ya, terjaga integritas ya, karena dengan integritas, dengan konsisten itu bukan hanya di proses demokrasinya, tapi di ruang manapun mereka akan mudah diterima. Nah, harapannya kepada anak-anak muda ini, yuk kita bisa terlibat langsung dan kita peduli akan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Oke, luar biasa Mbak Muji. Jadi pesannya adalah, pesan singkatnya kalau yang bisa saya tangkap adalah terlibat langsung dalam proses demokrasi. Jangan hanya puas menjadi penonton. Bukan itu Mbak Muji ya? Gitu. Oke, terima kasih Mbak Muji untuk 30 menit acara hari ini. Sudah meluangkan waktu. Terima kasih Mbak Muji untuk orangnya ini. Dan teman pemilih dimanapun Anda berada, terima kasih juga sudah membersamai kami dalam proses KPU Mbaleni Podcast untuk yang ke-14 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sampai ketemu di episode ke-15, episode yang akan datang.